Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita hikmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga kita masih diberikan umur yang panjang untuk dapat hadir dalam diskusi pada malam hari ini. Salawat serta salam tak lupa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita kepada alam yang terang benderang ini. Baik, malam ini saya sudah kedatangan narasumber dari PBHM YMPO, Bang Ali selaku Ketua Komisi Agraria periode 2023-2025. Untuk menindaklanjuti apa yang menjadi tema diskusi kita pada malam hari ini, bagaimana dengan tema seperti apa ancaman pembuangan limbah industri ke laut. Di sini saya akan menjelaskan sedikit terkait tema pada malam hari ini, di mana masyarakat hari ini menganggap pembuangan limbah ini adalah hal yang sepele, padahal dampaknya itu sangat luar biasa, di mana ada kerusakan lingkungan, kerusakan ekosistem laut. Mungkin akan lebih lanjutnya mungkin saya mempersilahkan kepada Ketua Komisi Agraria bagaimana pandangannya terkait pembuangan limbah industri ini. Kepada Bang Ali saya persilakan. Baik, Van. Terima kasih atas undangannya di diskusi bincang SDA Aliansi Nusantara Hijau. Mungkin sebagai langkah tadi saya berharap diskusi ini bisa kita panel beberapa orang supaya mungkin ada pandangan-pandangan yang bisa membangun terutama dari segi hukum tentunya, karena saya juga kurang terlalu dalam persoalan itu. Cuman saya ingin sekedar perkenalan terkait dengan limbah industri. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa limbah industri itu mengandung zat kimia, mengandung berbagai macam senyawa dan lain sebagainya, yang secara umum limbah industri itu dikelompokkan menjadi dua, yaitu limbah yang bisa diurai dan limbah tidak bisa diurai. Termasuk limbah-limbah itu baik itu di sisa daripada di dapur itu sendiri, itu juga bagian dari limbah. Jadi selain daripada minyak dan sebagainya. Nah, umumnya limbah itu sendiri adalah sisa daripada kegiatan manusia, kegiatan usaha, kegiatan manusia pada umumnya secara. Nah, umum bahwa limbah itu bisa kita temui di mana-mana, termasuk di kehidupan rumah tangga itu sendiri. Itu juga terdapat limbah. Nah, dalam konteks kita melihat dari segi industri, maka ini kita melihat dalam suatu usaha yang terafiliasi dengan proses hulu ke hilir, yaitu usaha-usaha yang dalam hal ini kita melihatnya dalam bagaimana mengelola sumber daya alam itu sendiri, mengelola sumber daya alam dan serta memanfaatkan. Nah, itu mungkin sekedar pengenalan. Nah, lebih jauh lagi tentang limbah, itu sebenarnya sudah dituangkan di dalam undang-undang, kemudian di terakhir dan peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 6 tahun 2021 juga menjelaskan tentang limbah, yaitu yang tadi saya sampaikan bahwa limbah itu sisa suatu kegiatan manusia. Nah, yang paling dilihat adalah limbah yang tidak bisa diurai. Nah, limbah yang tidak bisa diurai ini dan berbahaya
dan mengandung racun, yaitu biasa kita kenal dengan limbah B3. Nah, limbah B3 itu sendiri itu digunakan oleh industri skala besar, industri ekstraktif, untuk bagaimana, terutama di sektor pertambangan, untuk bagaimana memecah butiran menjadi biji-biji. Nah, biasanya digunakan di dalam industri pertambangan itu menggunakan asam sulfat seperti sianida dan lain sebagainya. Nah, ini mengandung zat yang cukup beracun, sehingga perlu untuk bagaimana memperhatikan bagaimana pembuangannya itu sendiri. Nah, terkait hal ini lebih menarik lagi bahwa itu sekedar pengenalan tadi yang saya sudah bilang, bahwa limbah itu ada yang namanya limbah yang bisa diurai seperti sampah plastik dan sebagainya. Itu yang, dan limbah yang tidak bisa terurai seperti mengandung zat-zat kimia beracun dan lain sebagainya. Itu prosesnya cukup. Nah, limbah-limbah itu kalau kemudian tidak dikelola dengan baik, maka akan tercemar di badan tanah dan air, dan kemudian ini bisa membahayakan masyarakat sekitar. Nah, fenomena yang terjadi sekarang ini adalah masalah kajian soal limbah itu sendiri, pembuangan industri itu kadang-kadang tidak tuntas di dalam prosesnya, gitu. Tidak tuntas dalam prosesnya, artinya dibuktikan dengan banyaknya para perusahaan-perusahaan tambang, perusahaan-perusahaan apa aja yang ada itu kebanyakan melanggar kajian dampak lingkungan. Nah, apakah kemudian dibuktikan dengan adanya pencemaran air, pencemaran terhadap air laut, dan kemudian pencemaran terhadap tanah, dan ini bisa memberi efek berantai di masyarakat, oleh karena sumber-sumber penghidupan masyarakat seperti air tadi bisa tercemar dan bisa membahayakan kesehatan. Kemudian tanah yang tadinya subur bisa rusak, sehingga menurunkan produktivitas petani. Lalu juga perikanan, kalau kemudian pembuangan limbah itu tidak kemudian diatur dengan baik, yang kemudian tercemar di air sungai maupun air laut, maka itu tadi, ketika dia ke air laut, maka ini akan mencemari biota-biota laut, ikan dan lain sebagainya, sehingga para penelayan akan bisa menurunkan juga produktivitas. Sehingga saya kira ini sangat penting sekali, karena banyak sekali perusahaan, tadi saya bilang bahwa banyak perusahaan yang kemudian mengabaikan dampak lingkungan itu sendiri. Sebenarnya tahapan ini adalah tahapan eksplorasi sebelum dimulainya kegiatan. Kajian ini harus selesai. Tapi lagi-lagi yang terjadi di lapangan, pertambangan mencemari sungai, mencemari sumber air, kemudian merampas tanah dan sebagainya. Itu secara langsung menunjukkan bahwa mereka tidak konsisten terhadap, poinnya pertama adalah mereka tidak konsisten terhadap analisis dampak lingkungan yang merupakan bagian dari proses eksplorasi tadi. Yang kedua, bisa jadi proses ini tidak selesai. Itu pertanyaan yang kemudian muncul. Bisa jadi proses dalam melahirkan dokumen analisis dampak lingkungan itu tidak selesai. Nah, kalau begitu bentuknya, berarti bisa jadi antara pembuat komitmen, pembuat kebijakan dan perusahaan, bisa kita curiga ada apa dengan semua ini. Nah, itu mungkin wilayah-wilayah hukum nantinya. Tentang yang tadi juga
Eh, selanjutnya, nah ini kita masuk pada masalah. Jadi sederhana sekali, masalah yang selalunya muncul tadi itu mengenai tentang dampak kerusakan lingkungan yang terjadi akibat industri ekstraktif, industri pertambangan dan lain sebagainya, atau industri logam yang bisa kita kenal secara umum, maupun non logam secara langsung, semua itu berdampak pada lingkungan, termasuk kegiatan kita sehari-hari ya. Jadi itu harus digarisbawahi bahwa kegiatan kita sehari-hari, baik itu dalam kegiatan rumah tangga maupun kegiatan yang sifatnya industri berskala melibatkan kepentingan publik, maka itu juga bisa menghasilkan limbah tadi. Apakah itu limbah berupa yang bisa terurai maupun tidak bisa terurai, apakah yang mengandung racun maupun tidak mengandung racun. Nah, tetapi apapun itu, baik itu limbah yang tidak mengandung racun sekalipun, itu harus diatur dengan baik. Karena kalau kemudian terjadi secara beruntun, maka seperti sampah-sampah plastik itu akan bisa menyebabkan dampak kerusakan lingkungan, pencemaran. Nah, kita masuk pada kok bisa, kenapa sampai banyak sekali pertambangan yang ada sekarang ini menyebabkan kerusakan lingkungan. Nah, itu seperti misalnya kasus di Wawoni'i, kasus di Halmahera, ada di Wawoni'i itu sumber-sumber penghidupan masyarakat, air sebagai sumber energi utama dalam kehidupan mestinya jadi menjadi prioritas. Sementara soal energi nikel ore itu kan hanya soal kebutuhan tambahan, tetapi yang harus dilihat bahwa air ini sebagai sumber kehidupan utama yang harus diperhatikan oleh pengambil kebijakan dan korporasi. Nah, lagi-lagi mereka tidak melihat ini, bahwa akhirnya di sana sumber air masyarakat itu tercemar oleh limbah-limbah itu akibat daripada proses pengolahan limbah yang tidak bertanggung jawab tadi. Nah, itu poin seperti contoh kasus di bawah ini. Kita kembali ke contoh kasus berikutnya, barangkali Sungai Sagea. Sungai Sagea itu di Kalimantan, di Halmahera Tengah, Weda. Itu tercemar belum lama ini, diduga terdapat zat beracun berupa zat asam yang tercemar di badan air, sehingga menyebabkan krisis sumber air bersih di masyarakat di sana baru-baru. Kemudian para nelayan juga terhambat, sungai-sungai yang tadinya diharapkan juga bisa menghidupkan mereka dari segi pendapatan nelayan, kemudian sudah tercemar akibat daripada kegiatan industri nikel di sana. Nah, dari dua kasus itu menunjukkan bahwa pemerintah dan korporasi tidak serius dalam agenda pengelolaan sumber daya alam, khususnya yang tadi saya bilang di komoditas nikel. Nah, kenapa itu bisa tercemar? Mestinya tahapan eksplorasi yang di dalamnya termasuk studi kelayakan kegiatan pertambangan itu harus selesai. Tapi lagi-lagi masalahnya adalah analisis dampak lingkungan selalu ditutupi oleh pihak korporasi dan pemerintah itu sendiri. Padahal di dalam analisis dampak lingkungan itu ada resiko sosial, ada resiko kesehatan, ada resiko keamanan yang harus diketahui oleh semua publik, khususnya masyarakat sekitar wajib mengetahui itu, karena itu mengenai hidup mereka.
Nah, analisis dampak lingkungan itu menjadi tolak ukur bagaimana cara tambang-tambang itu beroperasi, industri-industri itu beroperasi agar tidak menyalahi ketentuan-ketentuan yang sudah ada tadi. Nah, bukan hanya itu masalahnya. Jadi ini masalah disebabkan, kalau saya melihatnya secara umum, ini akibat daripada pengawasan pemerintah yang tidak tegas, kemudian diperburuk oleh penegakan hukum yang kurang tegas di wilayah ini. Padahal soal lingkungan hidup adalah soal yang sangat-sangat urgensial dalam kehidupan manusia. Dan itu merupakan hak asasi semua orang. Orang ingin hidup sehat, ingin hidup bahagia, ingin hidup dengan tentram tanpa ada gangguan dan ancaman krisis sumber kehidupan mereka, ancaman kesehatan dan sebagainya. Itu kan harus menjadi tanggung jawab negara, karena dia yang mendatangkan itu industri untuk dikelola. Lalu bagaimana pengelolaan yang bertanggung jawab dimasukkan itu harus melalui kaidah-kaidah dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan tadi. Nah, lebih lanjut lagi, mungkin tinggal sedikit ya Pak. Saya ingin melihat dari segi tadi pengawasan, bahwa pengawasan pemerintah seharusnya sejak tahapan pencarian investasi itu udah ketat ya. Contoh, investor ini tanggung jawab nggak? Apa rekam jejak dia? Gitu. Apakah dia pernah melakukan kegiatan produksi dan dia tanggung jawab terhadap lingkungan nggak? Nah, yang kedua, sejak tahapan investasi kemudian tahapan eksplorasi juga harus dilihat. Nah, bagaimana tingkat keseriusan seorang investor ini atau perusahaan atau korporat itu sendiri terhadap dampak yang akan ditimbulkan ketika kegiatan itu dimulai. Nah, ini yang selalunya tidak selesai di antara pemerintah dan korporasi. Lagi-lagi banyak kecurigaan yang mungkin lahir bahwa ketika terjadi kerusakan lingkungan, banyak kecurigaan terjadi bahwa ini jangan sampai ada kong kali kong antara oknum pemerintah ya dengan oknum korporasi di dalam proses eksplorasi tadi. Proses pencarian investasi dan eksplorasi ini tidak beres. Kalau memang melahirkan kerusakan lingkungan, berarti ada tidak beres. Nah, kita harusnya melihatnya dari konteks itu. Kita punya regulasi, punya aturan, punya tata cara yang harus dipatuhi oleh seluruh pihak, termasuk para investor, untuk bagaimana mengelola hasil alam, mengelola sumber daya yang ada itu dengan baik dan bisa dimanfaatkan dengan baik pula bagi kehidupan masyarakat luas. Nah, itu satu poin. Yang kedua, tentang pengawasan tadi, baik itu pengawasan perizinan, pengawasan pasca eksplorasi maupun izin produksi, itu lagi-lagi sampai pada kegiatan pasca tambang, itu lagi-lagi kurang terlalu perhatikan, sehingga banyak sekali lahan-lahan yang kemudian habis diambil orenya, diambil tanahnya, itu kemudian tidak dilakukan reklamasi dan kegiatan reboisasi, penghijauan dan sebagainya. Lalu ada yang saling tolak menolak, siapa yang mau lakukan itu, pemerintah atau semua. Sebenarnya ini kan kesadaran pribadi, kesadaran kelompok, kesadaran golongan itu tentang pentingnya lingkungan. Karena saya ingin tegaskan bahwa kerusakan yang terjadi secara beruntun dan terus menerus berulang dan berulang, maka ini akan membawa efek negatif, efek berantai bagi masyarakat sekitar. Dan lagi-lagi yang terpenting adalah masalah kelangsungan generasi penerus. Nah, generasi penerus mau hidup di mana, bahasa-bahasanya itu. Mau hidup di mana ketika alam mereka, ruang hidup mereka, lingkungan mereka udah dicemari, udah rusak. Mereka terancam oleh kesehatan yang cukup parah akibat kegiatan pertambangan yang tidak bertanggung jawab. Saya kira itu. Nah, pemerintah sebenarnya, ini poinnya terakhir ya barangkali Pak,
terkait masalah tadi, pemerintah sebenarnya sudah mengeluarkan terakhir ya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 tentang tata cara dan persyaratan pengelolaan limbah berbahaya dan beracun. Ini kaitannya dengan khususnya industri ekstraktif yang cenderung menggunakan bahan beracun dalam tadi kegiatan industrinya. Seperti misalkan di pertambangan itu penggunaan gas beracun, penggunaan bahan beracun itu sangat banyak karena dia digunakan untuk memecah belah biji butir pasir-pasir dan sebagainya itu untuk menjadi biji itu harus menggunakan asam sulfat, seperti sianida dan lain sebagainya. Nah, terkait hal ini kemudian Menteri itu mengeluarkan tentang kebijakan di dalam yang kemudian mengenai tata cara tadi di pasal 2 Undang-Undang Nomor 6 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 6 Tahun 2021 tadi yang mengenai tentang tata cara pembuangan limbah industri di laut. Nah, tata cara ini sebenarnya dulu itu dikenal masuk dalam kajian AMDAL. Jadi menurut saya tidak ada yang berubah. Tidak ada yang berubah dari apa yang menjadi aturan ini. Sebenarnya itu udah masuk dalam analisis dampak lingkungan. Dokumen itu udah mesti membahas tentang pembuangan dari mulai bagaimana penggalian sampai pembuangan limbah itu mestinya udah diatur. Nah, di sini dijelaskan bahwa terdapat 11 tata cara yang harus dipenuhi oleh seluruh perusahaan yang bergerak di bidang industri yang harus untuk bagaimana jika dia mau buang limbah ke laut dia harus penuhi syarat-syarat ini. Ini syarat-syarat menurut saya ini kajian lingkungan dan kesehatan ya saya kira. Yang pertama itu penetapan status limbah B3 atau limbah beracun tadi. Yang kedua pengurangan limbah beracun. Yang ketiga ini tahapan-tahapan tadi ya. Setelah penetapan status limbah, penetapan status limbahnya apa, B3 apa gitu. Kemudian pengurangan limbah, kemudian penyimpanan limbah. Lalu tahapan selanjutnya itu pengumpulan limbah. Belum bisa buang ke laut ini tahapan ini harus dilewati dalam peraturan ini kan. Kemudian yang keempat pengumpulan limbah B3 dalam suatu kolam barangkali. Kemudian pemanfaatan limbah, jadi kemudian pengolahan limbah, kemudian penimbunan limbah, kemudian masuk dalam tahapan dumping. Nah, ini dia. Dumping ini yang disebut dengan pembuangan limbah ini, apakah mau dibuang di dasar tanah dan biarkan, ataukah mau dibuang di sungai, ataukah memang mau dibuang di mana gitu. Tapi limbah-limbah ini juga bisa diproduksi ulang, diolah ulang sampah-sampah apa semua bisa diolah ulang sebagai barang jadi yang bisa digunakan juga. Jadi karena pembuangan limbah keluar tentu sesuai dengan tema yang ada. Yang ke-10 dulu, saya masuk ke-10 yaitu perpindahan perpindahan batas B3. Jadi kapal batas B3. Jadi harus pokoknya disaring sedemikian rupa proses yang sebagaimana digambarkan. Nah, inilah yang kemudian ini menjelaskan bahwa limbah boleh dibuang ke laut. Dalam peraturan ini, limbah boleh dibuang ke laut tapi melalui tahapan-tahapan itu tadi. Nah, mungkin ini saya juga nggak terlalu banyak mengetahui secara detail proses ini. Tapi saya kira kesimpulan saya melihat bahwa proses ini untuk bagaimana sebagai prasyarat penting yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha industri dalam membuang limbah, dalam pembuangan limbah apakah itu di laut, tapi karena kita bicara dalam konteks laut berarti ya ini juga menjadi bagian dari persyaratan itu. Nah, cuman masalahnya tadi lagi-lagi kita kembali pada
apakah ada jaminan dengan peraturan ini? Lagi-lagi menurut saya tidak ada jaminan, karena kebanyakan itu karena kenapa? Karena kurangnya kebijakan yang efektif dan lemahnya penegakan hukum. Itu poin pertama. Sehingga apa? Sehingga banyak kegiatan yang tadi itu tidak memperhatikan polusi dan polusi yang bisa berakibat di air maupun bisa mencemari air maupun tanah gitu. Jadi pelaku-pelaku yang melakukan itu, lagi-lagi penegakan hukum di negeri ini tidak begitu tegas dan konsisten dalam menangani ini, termasuk dari pemerintah itu sendiri. Yang kedua, selalu menjadi masalah terjadinya masalah dalam pembuangan ini, terutama tidak hanya sekedar pada industri pertambangan, tetapi juga industri-industri yang ada di perkotaan. Kebanyakan kita melihat indikasi di perkotaan saja, itu kebanyakan mereka tidak memiliki proses perencanaan yang matang tentang pembuangan limbah. Sehingga karena banyak faktor, termasuk faktor biaya, karena harus didaur ulang sampai kemudian dibuang, itu kan proses yang cukup memakan biaya. Tapi kita itu sebagai bentuk tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh industri baik di kota maupun pedesaan dan sebagainya. Karena jelas tadi itu akan memberi dampak negatif, melahirkan polusi udara dan air. Nah, kemudian yang ketiga poinnya adalah banyak para industri yang ugal-ugalan, industri ugal-ugalan menggunakan industri yang tidak terupgrade, ya, yang ketinggalan zaman, kalau bahasa dulu ketinggalan zaman, tidak sesuai dengan perkembangan dan tuntutan ilmu pengetahuan, yang pada akhirnya itu juga bisa menurunkan kualitas mereka terhadap lingkungan hidup. Terakhir barangkali Van, nah masalah misalkan kalau kita bisa di laut tadi, yaitu soal kebocoran kapal. Nah di kapal itu kan industri juga ya. Di kapal juga itu industri. Nah bagaimana kalau misalkan ada yang bocor limbah B3 misalkan, seperti minyak dan sebagainya, ya. Itu kan dampaknya pasti ke tadi itu sistem ekologi dalam itu bisa rusak. Contoh seperti ikan itu ketika kena minyak itu dia susah bernapas. Nah itu akhirnya menjadi dia bisa mati di situ, karena minyak dengan air itu nggak bisa ketemu, tapi dia bisa berbahaya buat ekosistem laut, ekologi di laut, biota laut lah istilahnya. Nah jadi seperti juga semua yang kalau bisa kegiatan semua aktivitas yang ada di laut, baik itu juga butuh keseriusan dan ini. Nah kesimpulannya adalah, mungkin saya langsung kesimpulan aja Pak ya. Kesimpulannya adalah kita tidak menginginkan suatu industri itu dibangun mengabaikan dampak lingkungan hidup. Kita juga tidak menginginkan bahwa pengolahan sumber daya alam itu dilakukan oleh orang-orang yang salah dan tidak bertanggung jawab, yang pada akhirnya mengorbankan masyarakat itu sendiri. Contohnya seperti yang tadi saya bilang, bahwa banyak masyarakat di lingkar pertambangan itu justru hidup menderita, sengsara, selain sumber kehidupan mereka rusak, sumber mereka rusak juga mereka. Padahal mereka punya wilayah, punya alam yang kemudian mereka hidup susah, menderita. Ini aneh. Negara kaya
menderita di negeri sendiri itu kan aneh. Nah ini harus dipikirkan oleh pemerintah. Nah saya berharap mudah-mudahan dalam diskusi ini bisa menjadi salah satu perhatian kecil ya, besarlah sekalipun, bahwa masyarakat yang tadi di sana itu sudah babak belur dengan industri pertambangan, industri apa saja yang kemudian, tapi mestinya seharusnya pemanfaatan daripada pengolahan sumber daya alam itu sebesar-besarnya untuk memakmurkan masyarakat tadi, khususnya masyarakat di wilayah pertambangan. Nah itu kedua ya. Selanjutnya barangkali Van, perlu itu tadi, kesadaran masyarakat juga penting. Nah ini kesadaran masyarakat adalah pentingnya menjaga lingkungan, menjaga kelestarian alam, kehidupan juga penting. Makanya ini juga harus dibangun. Kita sebagai anak muda harus terus berkampanye tentang pentingnya lingkungan hidup. Kita memberikan masukan apapun, meskipun itu cukup berat di tengah masyarakat kita sekarang ini, di tengah industri banyak yang tidak bertanggung jawab soal dalam kerusakan lingkungan itu. Kita punya tanggung jawab itu untuk menyampaikan kepada mereka bahwa hati-hati soal lingkungan hidup, karena ini berkaitan dengan bumi, air, tanah, dan ruang angkasa yang menyangkut seluruh hajat hidup orang banyak, seluruh kepentingan bangsa ini. Ini merupakan alam vital, sumber daya alam itu alam vital bagi bangsa ini. Ketika dikelola dengan baik, maka kita akan bisa taraf hidup kita sebagai masyarakat seluruhnya itu bisa meningkat dengan baik. Termasuk kita harus memangkas, melawan para koruptor sumber daya alam ini yang masih berkeliaran di mana-mana ini. Kira-kira itu Van, untuk penjelasan saya mungkin agak panjang ya Van ya. Ya, apa-apa. Sorry Van. Baik, itu penjelasan dari Ketua Komisi Agraria. Di sini saya sedikit bertanya terkait apa yang telah dijelaskan tadi, terkait bahwasanya pemerintah hari ini kurang tegas terhadap kasus pertambangan ini, karena beberapa daerah seperti yang dijelaskan tadi, seperti di Wawoni itu berdampak sumber airnya, kemudian di mana tadi Sungai Sagela ya, di Sungai Sagela itu sangat berdampak sekali akibat dari limbah beracun ini. Melihat apa yang terjadi hari ini, sikap PBH ini, MPO ini, terkhusus di Komisi Agraria ini, sikap terhadap problem ini bagaimana? Ya, baik Van, ini menarik Van. Bicara sikap ini kan bicara satu ya penting juga sih. Yang pertama, PBH ini menurut kami bahwa dia harus, pertama poin, harus terus mengkampanyekan tentang pentingnya lingkungan hidup dan mengawal bersama-sama masyarakat untuk terus mengawasi kegiatan industri ekstraktif di berbagai wilayah, terutama di wilayah-wilayah yang punya potensi sumber daya alam yang sudah dikelola, untuk ikut menjadi bagian daripada masyarakat, ikut memperjuangkan apa yang kemudian menjadi kekhawatiran masyarakat di sana terkait dengan rusaknya ruang hidup mereka. Itu poin pertama. Kita siap berkampanye, kita siap juga menjadi bagian daripada perjuangan mereka sebagaimana ketentuan-ketentuan yang berlaku. Yang kedua, barangkali ini hubungannya dengan pemerintah. Nah, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri ESDM, Menteri BUMN, Menteri apalagi kelautan, ya, investasi, mestinya harus seragam pemikiran mengenai ini. Jangan kemudian semacam terlihat tumpang tindih kewenangan yang itu sangat memperburuk efektivitas dan efisiensi dalam bagaimana menciptakan pertambangan, pengolahan sumber daya alam yang ramah lingkungan dan berkeadilan bagi masyarakat. Karena poinnya itu. Jadi menteri-menteri ini harus bagaimana banyak melakukan evaluasi. Nah, poinnya adalah
khususnya itu di Kementerian Lingkungan Hidup harus segera melakukan evaluasi pelaku-pelaku usaha tadi yang bergerak di bidang industri nikel, emas, apapun. Itu harus dievaluasi amdalnya, apalagi pertambangan atau industri-industri yang sudah mencemari lingkungan. Peran-peran daripada Menterian harus aktif mengawasi ini, harus aktif dan tegas, bila perlu tidak hanya sekedar memberikan sanksi administrasi, tetapi harus memberikan sanksi pidana, yang di dalamnya termasuk pencabutan izin usaha itu. Nah, ini kadang-kadang yang akhir-akhir ini kita tidak lihat di pemerintahan kita, sehingga terkesannya korporasi ini bertindak ugal-ugalan dan menabrak berbagai macam ketentuan tentang lingkungan hidup maupun kehutanan, tapi kemudian mereka tidak ada sanksi atau hukuman yang selaras dengan ini, kan berbahaya. Ya mungkin 2 poin itu Van yang bisa saya, kalau memang PB harus bersikap, ya pertama ya itu tadi, kita tetap menjadi bagian dari masyarakat, apapun yang menjadi keluhan, kekhawatiran masyarakat, kita harus menjadi bagian di dalamnya, mengekampanyekan berbagai macam hal-hal yang berkaitan dengan pentingnya sumber daya alam, pentingnya pengolahan sumber daya alam yang ramah lingkungan, berkeadilan, dan betul-betul adil dimanfaatkan untuk seluruh masyarakat. Jangan kemudian hasil dari kegiatan itu justru dinikmati oleh segelintir orang. Ini kan lucu, negara kok memproduksi orang-orang yang kayak begini, memikirkan diri sendiri. Ada akhirnya kemudian sekarang banyak masyarakat yang justru terlihat menderita di negeri sendiri. Itu kan penyakit. Kita di bernegara, bagaimana pasal 33 ayat 3 menjelaskan bahwa seluruh apa yang menjadi kekayaan di alam ini harus dikuasai negara. Nah, penguasaan negara itu sebenarnya pemberian untuk dikelola. Alam ini untuk dikelola melalui melalui skema investasi menggunakan swasta atau melalui skema langsung negara melalui Antam, PT Antam misalnya. Tapi harus pastikan pengolahan itu pertama ramah lingkungan, yang kedua pemanfaatannya juga harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat, utamanya masyarakat di wilayah sekitar pertambangan. Karena bagaimana mungkin mereka bisa sudah rusak alamnya, udah habis, mereka punya sumber pertanian juga udah terdampak, perikanan juga begitu, tiba-tiba mereka juga taraf hidup mereka juga tidak naik. Ini kan lucu. Mestinya sektor pertambangan menjadi prioritas, tapi diimbangi dengan kualitas lingkungan yang baik, diimbangi dengan kualitas sosial, kesejahteraan masyarakat. Tadi itu poinnya. Oke, baik. Jadi mungkin itu saja apa yang menjadi hasil diskusi kita. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.